Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi jawab woi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami, saya Muhammad Adi Sofyan dan It's me Wartono. Mr. Wartono. Kembali lagi di Ngobras malam ini dengan tema yang insya Allah menarik bagi nusa dan bangsa. Asik. Ya pertama-tama kita bersyukur ya atas bisa jumpa lagi di sini, bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa perform lagi di acara Ngobras. Terima kasih juga Bapak Kiai Haji Imam Jazuli, semoga selalu diberikan kesehatan, rahmat, Amin ya rabbal alamin. selalu berkah di dalam kehidupan beliau. Amin. Amin. Oke, langsung aja kita ke materi. Jadi gini nih, kita nih ada ketemu sama Kak Wartono. Kak Wartono, Kak Wartono eksotis gitu kan. Asik. Jadi gini nih Kak, Sautis. Masya Allah, handsome ya. biar kayak kelihatan orang pintar dikit itu loh. Jadi gini nih, seperti yang kita tahu, bahwasannya Kak Wartono ini adalah bisa dibilang ya cukup mahir di bidang bahasa Inggris. Ya pokoknya ya bidang bahasa Inggris lah ya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwasannya orang-orang di Indonesia itu sangat sedikit yang berminat dalam bahasa Inggris. Betul sekali ya. Betul nggak sih? Bahkan banyak orang yang dengar kata-kata bahasa Inggris tuh udah langsung Mumat. udah deh, Oh my god. udah oh my God, udah gue nggak bisa deh. Bahkan itu bagi yang nggak belajar. Betul. Bahkan bagi yang belajar juga ada juga nih Agak yang mumet juga. belajar habis itu di tengah-tengah perjalanan, aduh gue putus asa nih bahasa Inggris nih, kayaknya gue nggak bisa lanjut nih, gue kayaknya nggak bakal bisa nih bahasa Inggris nih. Down ya. Udah ngedown duluan itu, bukan ngedown duluan sih, setelah belajar, aduh kayaknya susah banget nih bahasa Inggris nih. Udah deh, gue udahan aja deh. Nah kali ini nih saya mau mengulik nih tentang bahasa Inggris nih. Sebenarnya gue juga nggak terlalu bisa juga bahasa Inggris, cuman gue pengen Sombong ya sih. Sombong. Tawadu. Enggak, sebenarnya mah tawadunya memang nggak bisa beneran gitu loh. Jadi saya pengen menanyakan nih, gimana sih konsep belajar bahasa Inggrisnya Kak Wartono. Dan sebelum itu saya mau nanya nih, gimana sih bagaimana dan di mana sih Kak Wartono dulu belajar bahasa Inggris? Sebenarnya gini ya, kalau terkait bagaimana dan di mana nih kan, saya ingin cerita sedikit aja tentang memang boleh. Kenapa kok saya agak sedikit bisa. Kalau misalkan dikatakan mahir ya enggak lah ya. Kalau dikatakan mahir enggak, kenapa? Karena memang banyak orang yang lebih jauh daripada saya gitu. Kalau ini baru namanya tawadu. Oh enggak, benar. Kalau ini baru namanya tawadu. Jadi Ayo, gini, lanjut, dulu boleh? itu berawal dari ada kata saya pernah mendengar, sukai dulu baru lakukan. Gitu. Sukai dulu. Ada juga yang bilang lakukan dulu nanti kamu suka gitu. Oh iya. Saya melakukan dua-duanya. Ya. Pertama, ke dalam bahasa Inggris itu jujur saya suka. Kapan saya suka? Saya suka bahasa Inggris itu semenjak di pesantren. Dulu ada namanya pesantren modern, ya pesantren modern Al-Mizan lebih lengkapnya. Al-Mizan. Di mana tuh Kak? Di Banten, ya. Banten. Ada Banten Rangkas Belitung. Al-Mizan di Banten Rangkas Belitung. Rangkas Belitung. Di sana itu kan namanya pesantren modern, Kak Andi juga kan dari pesantren modern ya, dari Gontor. Alhamdulillah memang di sana dua bahasa gitu lah ya. Bilingual. Kita setiap hari itu pakai dua bahasa, bilingual language ya kalau misalnya kita sering 24 jam. 24 jam. Kita full time itu always speak English or maybe always speak Arabic gitu. Nah, di saat itu saya sebenarnya termotivasi dengan satu orang teman saya yang mana beliau itu suka banget bahasa Inggris dan menurut saya itu sangat fasih ngomong bahasa Inggris. Nah, boleh nih saya sebut namanya aja ya. Boleh ya. Namanya Fadfad ya. Fatfat. Kamu antum juga ya? Kak Fatfat, kali aja denger nih Kak Fatfat nih. Ada sanjungan dari Kak Wartono. Lanjut. Ya, Fadfad itu beliau suka banget dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau misalkan suka sama enggaknya saya kurang tahu, cuman saya ngelihatnya beliau suka gitu lah. Beliau suka Bisa dan juga ya? Beliau bisa gitu loh. Beliau bisa ketika mungkin ngomong bahasa Inggris itu menurut saya fasih gitu lah. Ya. Saya di situ pengen gitu loh, pengen belajar bahasa Inggris.
Tapi waktu itu rasa malu saya masih ada. Masih Rasa malu malu untuk gitu ya. ngomong karena di sana kita bilingual pun masih apa namanya masih dominan ke bahasa Arab ya enggak sih kan? Iya, bener. Bener ya. Kalau misalkan pesantren itu agak condong ya bahasa Arab di sini kadang bahasa Inggris di sini kadang ya. Tapi saya itu pengen sekarang pesantren itu sama bahasa Arabnya ada, bahasa Inggrisnya ada Inggris jalan dengan semua. bukan 50% tapi seperti 100%. kiai saya bilang dulu ketika di Al-Mizan Dr. Andas Kiai Haji Anang Azhari Ali MPDI ya Pak Kiai Masya Allah Barakallah. ya dulu beliau pernah bilang bahwasannya pesantren itu mendalami ilmu dunia dan ilmu akhirat bukan 50% tetapi 100% dunia 100% akhirat. Jadi nggak usah tanggung-tanggung. Nggak boleh tanggung-tanggung. Nggak boleh 50-50. Nah, mengambil dari kata-kata itu saya mengaplikasikan di bahasa Inggris bahwasanya apa salahnya kalau kita mendalami bahasa Inggris dan bahasa Arab itu dengan 100% semuanya. Benar. Dulu mungkin saya belum berpikir seperti itu gitu loh. Yang saya kira bahasa Inggris buat apa sih? Kita bahasa Inggris kayaknya nggak ada manfaatnya. Kayaknya lingkungan kita juga ngomong Bahasa bahasa Sunda. Jawa, Iya nggak bahasa sih? Sunda. Bahasa Sunda. Terus kalau kita ngomong bahasa Inggris banyak yang ngejek ya nggak sih? Iya, lu ngapain sih? Sosok banget sih bahasa Inggrisan. Udah Iya, sih cuy. ngomong Jawa aja. Beneran loh ya. Jadi ketika emang kita ngomong bahasa Inggris, jadi saya berpikir buat apa gitu loh. Buat apa belajar bahasa Inggris? Nah, tapi setelah itu saya ya Allah, kayaknya bahasa Inggris penting deh. Gitu loh. Orang-orang keluar negeri mereka nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, men. Gitu loh. Yang di luar negeri nggak bisa bahasa Indonesia, gitu loh. Kita harus kalau misalnya kita punya cita-cita ke sana, berarti kita harus bisa bahasa mereka dong. Bahasa mereka benar Bagaikan sekali. mereka kunjungan ke Indonesia, ya mereka harus bisa bahasa Indonesia dong, gitu loh. Adapun mereka bisa bahasa Inggris, mereka harus bisa menemukan orang yang bisa ngomong bahasa Inggris di Indonesia. Nah, berarti itu kan jadi ladang buat kita, ya nggak sih? Oh iya, benar. Di situ saya mulai suka dengan bahasa Inggris, suka agak sedikit mendalami di pondok, tapi nggak 100%. Itu yang saya sesali sebenarnya. Wah. Nah, setelah lulus dari pondok, saya memutuskan diri untuk ngepending kuliah. Berarti habis Kuliah lulus saya di pondok, pending, langsung jadi langsung saya berangkat ke Kampung Inggris Pare, Kediri, Oh Jawa iya, Timur, bener. Nggak kuliah Indonesia, dulu Asia tadi ya? Tenggara. Ya, jadi saya kuliah stop dulu. Saya izin ke orang tua, Pak, saya mau ke Kampung Inggris. Kenapain? Saya mau belajar bahasa Inggris. Dan Papa alhamdulillah waktu itu silahkan. Kalau memang mau belajar bahasa Inggris, silahkan belajar bahasa Inggris. Oh iya, benar. Jadi fokus ke tujuan A. Oke, kata saya. Saya pending dulu kuliah 1 tahun dan langsung berangkat ke Kampung Inggris buat Kampung belajar Inggris. di sana. Di Gitu. mana? Di Kampung Inggris Pare. Kampung Inggris Pare tadi ya. Kampung Inggris Pare Kediri. Soalnya Kampung Inggris banyak ya sekarang. Sekarang udah mulai banyak. Sekarang udah mulai banyak. Kalau Kampung Inggris dulu Blitar. Dulu Kampung Inggris Pare doang. Ya. Pare doang. Iya, sekarang ada Kampung Inggris Blitar, Kampung Inggris Jogja, Kampung Inggris mana? Malang, Kampung Inggris Bandung. Dan nanti nih, sekarang saya umur 20 ya. Nanti ada saatnya ada Kampung Inggris Banten, men. Subhanallah, semoga di Banten ada. Amin, Masya Allah, Dengan ya, sekarang amin. kita Doa lagi orang di Banten Cirebon. juga ya. Semoga aja orang Banten ya, maksudnya mendoakan ya. Saya pengen jadi pioner bahasa Kampung Inggris, Inggris. founder Kampung Inggris di Banten. Akan Mungkin ada setelah saatnya di nanti Banten, Kampung Inggris Banten. Akan Ada di Sumbawa. Mungkin kita sekarang lagi di domisili di Cirebon ya. Iya, Mungkin betul setelah sekali. itu akan ada juga Kampung Inggris di Cirebon. Kita Amin, doakan amin, bersama-sama amin, amin. dengan foundernya Kak Wartono. Amin. Bagus. Jadi gini Kak, kan banyak nih orang yang pengen juga kan, pengen bahasa Inggris juga, mungkin Betul. sama kayak Kak Wartono juga. Ini salah satu kisah teman saya juga ya. Gimana sih caranya ke Kampung Inggris? Nah, soalnya teman saya kan dulu kayak gini nih. Teman saya kan, ya ini orangnya kan agak pintar juga kan. Maksudnya lebih pintar dari saya gitu kan. Tawadu, Masya Allah. Masya Allah. Jadi gini, dia kan abis itu mutus, lu emang nggak mau kuliah gitu kan? Sama, gue juga nggak mau kuliah sebenarnya. Ya udah, tapi gue mau belajar bahasa Inggris juga. Emang mau kemana lu? Ke Pare, Kampung Inggris, Kediri. Oh Kediri, ya udah deh, sok gimana lu aja deh. Habis itu dia langsung berangkat ya dari ke Kampung Inggris. Kampung Inggris. Saya belajar di sana. Tiba-tiba udah lama nggak kontakan lagi, seminggu 2 minggu. Habis itu dia tiba-tiba ngontak lagi. Oh, kangen Ke mungkin. WA.
Gue kira gitu, gue kira gue salah satu temen yang dikangenin. Ternyata kagak. Masya Allah. Ternyata datang untuk sambat. Untuk sampai Sambat itu gimana sih? Sambat apa sih? ngadu lah ya, ngadu Sambat gitu lah ya. ngadu gitu lah, ngadu masalah gitu lah. Ngadu masalah gitu lah. Habis itu dia tiba-tiba ngontak. Andi, kenapa, ada apa lo? Gue udah di kampung Inggris nih. Ya udah syukur atuh. Set, tapi ada kendala. Nah. Gue kira, gue langsung bilang dong, lu butuh apa, kendala apa, duit, gue kirimin, gue bantuin lu. Masya Allah, baik banget ya. Iya. Nah, sekarang enggak kayaknya. Kebetulan waktu itu lagi ada. Nah terus enggak di, gue duit mah ada juga gue di. Lo kan tahu kita sama-sama orang. Habis itu dia bilang gini, di gue udah di kampung Inggris nih. Kampung Inggris ternyata bukan satu doang di. Nggak cuma satu doang, ternyata di kampung Inggris banyak banget nih, dan gue bingung di sana gue harus ngapain. Udah sampai kampung Inggris nggak tahu mau ngapain, padahal tujuan pertama emang kampung Inggris, jadi udah bener tuh. Nah tips dari kawan Tono kira-kira gimana sih untuk ke kampung Inggris ini? Jadi gini lah sebenarnya, ini hal yang menarik yang memang terjadi ke banyak orang loh. Ke banyak orang, berarti Orang- bukan cuma teman saya aja. Bukan cuma teman saya aja, tapi orang yang ada di depan Anda juga sama. Kawan Tono juga. That's right. Saya kira emang teman saya aja bodoh gitu aja kan. Saya juga bodoh. Dulu saya pernah tersesat kan, Di. Heeh. Pernah tersesat. Jadi Sama ceritanya juga gini. nih. Orang yang mau ke kampung Inggris itu biasanya tidak memandang atau tidak mencari tahu dulu kampung Inggris itu apa. Ya, jadi langsung aja. Karena kita kampung Inggris nih, kampung Inggris nih, kampung Inggris nih. Gue sampai belajar ke sana berangkat. Tapi yang gue tahu itu dulu gini lah ya. Kayaknya bukan saya aja nih ya. Kayaknya saya nggak terlalu asik ya. Jadi waktu itu nyari informasi di kampung Inggris bahwasanya cuy di kampung Inggris itu gimana sih gitu loh. Waktu itu gue nelfon kan. Waktu itu kampung Inggris itu gimana? Oh, lu di sana harus ngomong bahasa Inggris. Lu nanti kalau misalkan mau beli batagor, kalau mau beli makan harus bisa bahasa Inggris. Gila, gue ngadu men ke orang tua. Gila. Ya. Waktu itu saya bilang ke bapak, "Pak gimana?" Gitu loh. Nggak bisa bahasa Inggris, terang kadang-kadang enggak. Kalau di sana harus ngomong bahasa Inggris. Mau Batagor makan aja bahasa Inggris. batagor aja bahasa Inggris. Terus Kata bapak singkat, karena memang beliau mendidik saya dengan agak tegas gitu ya, dengan nggak memanjakan diri. Apa kata bapak? Kata bapak cuma bilang, ya belajar. Gimana Sesimpel caranya? itu ya? Sesimpel itu. Ya belajar. Nggak tahu pengorbanan anakmu papa gitu. kadang emang Belajar jawaban itu susah cuy. sesimpel itu, jawaban sesimpel itu yang buat kita tuh Oh my god. Lemes aku coba. Nah waktu segampang itu. jadi gini. Terus Waktu jadi sebenarnya gini, untuk yang tadi kejadian temen Kak Andi ini itu terjadi ke saya juga. Ya, saya sempat bingung ketika datang ke sana. Bahkan saya salah pilih kursusan. salah pilih kursusan, hati-hati ini teman-teman nih. Terus You can imagine that. Masya Allah, I was wrong gitu loh. Salah aku buat pilih kursusan. Pertamanya aku mau ke A, tapi salahnya mau ke B. emang seharusnya kita harus ngapain dulu? Gitu loh. Jadi pertama itu kalau misalkan mau ke kampung orang atau mau merantau ya, bukan ke kampung Inggris saja ya. Kita cari tahu dulu lah yang di sana kayak gimana. Di sana kayak Di sana gimana? itu sistemnya gimana? Di sana itu apa gitu loh. Itu apa? Dengerin nih, Di sana dengerin itu nih. ada siapa gitu loh. Ya. Yang kita mau tuh ada nggak di sana gitu loh. Terus seberapa besar kalau misalkan kita ke sana, keinginan yang kita inginkan itu seberapa besar yang bakal kita dapat gitu loh. Akan terpenuhi. Akan terpenuhi apa tidak gitu loh. Lebih banyak negatifnya atau positifnya kita harus tahu dulu cuy. Harus tahu dulu. Lalu kalau Setelah itu ya mungkin kita langsung cari info kan, cari info tentang Inggris itu gimana gitu. Nah baru dari situ menyesuaikan lah ya, menyesuaikan kita mau belajarnya apa. Bahasa Inggris itu banyak. benar bahasa Inggris kan Sistemnya banyak bahasa juga Inggris banyak. Ya, ada mungkin bahasa Inggris dasar, bahasa Inggris menengah, mungkin intermediate, ya. Ada yang basic, intermediate, ada juga yang advance tingkat yang ketiga. Ada juga mungkin yang apa namanya? Grammar, speaking, pronunciation, atau mungkin ada lagi yang TOEFL, IELTS, macam-macam. Banyak gitu. banyak gitu ya. Kita sesuaikan dengan porsi yang kita mau. Oh Gitu. iya. Nah teman Kak Andi ini mau belajarnya apa? Kalau dulu temen gue tuh perasaan dia tuh mau cari orang yang ya dia cari tempat yang dimana dia bisa ngomong bahasa Inggris. Nah biasanya kan gitu ya. Saya di tempat gimana caranya gue bisa bahasa Inggris? Udah itu umum coy.
Ya, dengan kita belajar bahasa Inggris itu gimana? Contoh, yang penting gue bisa ngaji. Ngaji apa? Bener nih. Gitu loh. Yang penting gue punya istri. Istrinya yang gimana? Jangan asal punya istri, jangan asal belajar bahasa Inggris, jangan asal ngaji. Siap, harus tahu nih. Harus mana tahu nih? spesifiknya. Jolo gue contoh misalkan kalian semua yang mau belajar ke kampung Inggris itu mau belajar grammar. Ya kita pilih grammar. Gitu loh. Kita cari kursusan grammar. Ada ratusan kursusan grammar di kampung Inggris. Nah, setelah kita tahu nih, misalkan kita udah cocok ini, kita pengen belajar grammar dan udah tahu nih harus belajar grammar, udah mau pilih. Nah, udah gitu kan kita banyak pilihan tuh. Ya, kampung Inggris itu. Nah, udah gitu ya kita tinggal mengulik kursusan satu-satu yang mana yang bagus sekiranya yang the best menurut kita. Yang the best menurut kita, yang the best menurut mereka gitu loh ya. Gimana sih caranya? Jangan dominan ke internet, teman-teman semuanya. Ingat jangan dominan ke internet. Kenapa tuh? Ya karena internet bisa aja bohong cuy. Iya enggak sih? Oh gitu. Bagaikan sinetron lah ya. Bagaikan gitu sinetron, bagaikan langit. Gitu ya. Jadi jangan terlalu dominan. Maksudnya bukan nggak boleh nyari di internet, tapi jangan terlalu dominan ke internet. Berarti lebih baik kita langsung ke sana gitu. Bisa juga ke sana, bisa juga mungkin nanya-nanya temen yang udah pernah di sana. Ya. That's right, bro. Jadi buat kalian mungkin yang mau ke kampung Inggris yang dari pesantren Bina Insan Mulia khususnya buat anak-anak nih ya, buat teman-teman santri semuanya atau mungkin wali santri Silakan juga kalian bisa you can contact me, kamu bisa menghubungi saya dan saya akan menjelaskan semuanya insyaallah. Yang saya tahu. Ya insyaallah saya akan menjelaskan dan akan menuntun Anda untuk ke sana. Karena kemarin juga ada santri 4 orang kalau nggak salah. 4 orang yang udah ke sana dan ya beliau kontak saya dan ya saya arahkan ke sana untuk gimana biar nggak tersesat kayak saya. Biar nggak tersesat. Saya nggak mau kalian tersesat seperti yang saya lakukan dulu. Dan teman saya juga. Oke nih. Jadi saya sedikit lagi nih tambahan. Jadi harus fokus ya, maksudnya kita cari bahasa Inggris itu mau gimana, sedangkan bahasa Inggris itu umum. Ya bahasa Inggris itu umum, mau yang bahasa Inggris gimana, mau yang tipe American atau American accent atau British accent. Atau mau yang kayak gimana Australian accent. Banyak lah ya gitu ya. Jadi kita harus mau belajar yang mana, kita fokus. Kalau udah tamat bisa juga kita memperdalam lagi atau pindah ke yang lain. Itu. Siap. Ya, jangan banyakkan target tapi satu pun nggak ada yang tercapai. Bener, banyak planning tapi nggak ada action dari ada planning action. itu. Akhirnya nggak kejadian semua, nggak gila yang ada jadi. Gila yang ada. Yang penting mah ujung-ujungnya kita harus serius juga belajar di situ. Oke. Kita udah menemukan tempat di kampung Inggris. Tempat udah ada. Habis itu metode pembelajaran udah ada. Nyaman kurang tahu. Itu nggak tahu ya gue deh. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kampung Inggris nih. Gue kan belum pernah ya ke kampung Inggris ya. Dulu juga cuma dicerita-ceritain aja. Emang kampung Inggris itu sebenarnya apa sih? Cara belajarnya apa gimana? Mungkin kehidupan di kampung Inggris di kampung Inggris itu seperti apa? Sebenarnya gini lah teman-teman ya, atau mungkin beneran Andi juga gini. Kampung Inggris itu beneran Andi, ya, sebuah kampung. Pare itu kecamatan, ya. Pare itu kecamatan, ya. Oh, gue kira nama ini. Nama kursusnya Pare. Nah, bukan kursusan Pare, tapi Pare itu kecamatan. Pare itu kecamatan. Ya. Jadi waktu itu emang di kampung Inggris itu kebetulan saya di sana ya kurang lebih sekian bulan lah ya gitu ya, nggak nyampe bertahun-tahun banget kan ya. Jadi di sana itu sebuah komplek yang untuk belajar bahasa Inggris gitu loh. Kalau dalam Wikipedia itu udah ke Wikipedia juga masuk. Jadi termasuk kursusan terbesar atau tempat bahasa Inggris terbesar di Indonesia. Indonesia. Kampung Inggris gitu ya. Dan kampung Inggris itu sebenarnya orang-orang yang datang ke sana itu orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Pasti dong. Kalau yang fokus, ingat yang fokus ya. Kalau yang fokus. Enggak semuanya ya, soalnya enggak semuanya ya. Jadi berdatangan dari seluruh penjuru daerah Indonesia, datang ke kampung Inggris, dunia juga datang ke ya mungkin enggak. Mancanegara juga enggak. Jadi mungkin ke kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dengan cara mungkin mereka bisa ketemu. Jadi kenapa kok banyak yang bilang bahwasanya kampung Inggris itu ngomong bahasa Inggris semua gitu loh. Kenapa? Karena di sana banyak orang yang belajar bahasa Inggris dan ketika ke kafe ngomongnya mereka mungkin pada pakai bahasa Inggris gitu loh. Mungkin pada makan bareng di warteg ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi pandangan orang awam ketika kita lewat di kampung Inggris yang terdengar itu bahasa Inggris. Padahal mak enggak
mama yang ngomongnya ya arep Jawa. tuku apa le? Hah? Ya, arep tuku apa? Arep tuku apa? Nah, kita juga nggak mungkin ngomong bahasa Inggris sama emak gitu loh. Iya, gitu loh. Tapi ada juga loh Kak Andi yang emak bisa bahasa Inggris, hati-hati. Mama juga ada juga ternyata. Ada ya, pedagang pecel ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, Pedagang mungkin- batagor, crazy kan? Oh iya gue Can paham. imagine that, gitu loh. Mungkin gara-gara di kampung Inggris ini banyak apa orang-orang yang pengen bahasa Inggris, akhirnya ibu-ibu tukang batagor juga sering mendengar. dan mempraktekkan pintarnya mereka gitu. You can apply itu gitu kan. Keren. Oke, bener. Jadi kehidupannya seperti itu kurang lebih. Ya biasa aja, kehidupan seperti biasa kita di Cirebon kayak gini gitu loh. Cuman itu sebuah kampung, Sebuah perkampungan itu ya. yang memang di sana banyak kursusan. Banyak Dalam kursusan. 2011 itu waktu itu saya baca sekitar ada mungkin 200 kursusan ada. 200 Sekarang udah kursusan. 2020. You can imagine. Emang harus terus berkembang Emang gitu ya. berkembang alhamdulillah ya. Oke, ini nih, lanjut lagi nih. Kita kan ngomongin dari tadi kita ngomongin kampung Inggris nih. Kampung Inggris, belajar bahasa Inggris gimana? Sebenarnya adanya kampung Inggris nih gimana sih? Adanya keberadaannya kampung Inggris ini gimana? Mungkin bisa diceritain sejarah kampung Inggris tuh gimana sih adanya? Ya, sebenarnya saya punya apa namanya di Oh, ada cuplikannya juga. ada cuplikannya. Mungkin Oke, boleh. bisa disebutkan bukan cuplikan sih sebenarnya. Ini. Kampung Inggris itu berawal dari Basic English Course Basic English Course. atau bisa disingkat BEC ya, mungkin orang-orang sering tahu. Nah, jadi waktu itu sebelum adanya kampung Basic English Course ini ada seorang pemuda yang bernama Cullen Osen. Ya. Cullen? Cullen Osen. Oh. Ya. Ozen. Osen. 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 Osin. OSEN. Osen. Oh iya. saya tadi nyepel pakai bahasa Inggris. Jadi OSEN sebenarnya Osen gitu loh. Walaupun memang namanya kayak orang luar, tapi sebenarnya beliau orang Kalimantan. Orang Ya, Kalimantan Indonesia. aslinya. Yang dulu saya mohon maaf ya, bukan saya nggak sopan menyebut Cullen Osen, tapi saya sering menyebut beliau itu bapak. Ya, bapak sendiri gitu ya, bapak, dan orang-orang bilangnya Mr. Cullen. Orang-orang bilangnya Mr. Cullen. Mr. Cullen. Nah, sebenarnya pertamanya itu Mr. Cullen itu belajar di Gontor Ponorogo. Your Pondok. Berarti sebelumnya pernah Gontor Belajar juga? di Gontor dari Iya, kelas 1 sampai kelas 5. Nah, waktu kelas 5 beliau nggak bisa melanjutkan karena kekurangan ekonomi gitu. Jadi kelas 5 keluar gitu kan. dan di Gontornya pun beliau ada seorang pionir bahasa Inggris yang mana beliau fokus untuk belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin atau dulu bagian LAC juga. No. Kan belum. Bukan. Oh, CLI. Kan belum jadi kelas Kan 5. ada kelas 5 kan ada kader tuh. Mungkin dulu beda ya. Mungkin dulu. beda sistemnya. Mungkin dulu belum kayak gitu ya. Mungkin dulu belum kayak gitu. Jadi berangkatlah beliau ke Kediri. Kediri dan di sana beliau pengen belajar ke yang namanya Kiai Haji Ahmad Yazid. Ya, Kiai Haji Ahmad Yazid. Yang mana beliau seorang kiai yang menguasai 9 bahasa. You can imagine 9 bahasa. Kiai bisa 9 bahasa, amazing. Mungkin minta di ini lagi. Apa namanya tadi? Nah, sebelum adanya Basic English Course ini kan tadi berawal dari Mr. Cullen. Ya, Mr. Cullen belajar di Kiai Haji Ahmad Yazid. Dan setelah itu belajar lama dan bisa. Ya, mungkin menguasai atau ya, mastering Englishnya udah lumayan lah gitu. Nah, suatu hari Kiai Haji Ahmad Yazid ini hal yang menarik yang berhubungan dengan kota yang ada di sekitar kita. Apa no kira-kira? Jadi waktu itu Kiai Haji Ahmad Yazid ada kepentingan untuk pergi ke kota sebelah, yaitu Majalengka. Majalengka beneran. Majalengka. Waktu itu emang Mr. Cullen Kiai Haji Ahmad Yazid ini ada kepentingan di Majalengka. Jadi beliau berangkat ke Majalengka. Ke Majalengka sini, tetangga. Sewaktu beliau berangkat ke Majalengka, ada 2 orang mahasiswa dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Benar. Itu datang ke Wong Surabaya, catat yo. Catat Wong Surabaya. Sunan Ampel catat yo. Nah, gini loh. Jadi ketika beliau datang, 2 orang mahasiswa ini mau berguru bahasa Inggris ke Kiai Haji Ahmad Yazid itu. Kiai Yazid. Kiai Yazid. Mbah Yazid lah sering dibilang Mbah Yazid. Nah, waktu itu kan beliau nggak ada. Ya enggak sih? Bener nggak ada. Kan ke Majalengka. Ke Majalengka gitu lah ya. Dan beliau datang 2 orang ini gitu ya. Nah, di situ Mr. Cullen ceritanya lagi nyapu rumahnya Mbah Yazid gitu. Dan ketika ketuk-ketuk pintunya yang menyambut bukan Kiai Haji Ahmad Yazid, tapi istrinya.
istri istrinya, beliau. ya, Nah, ditanyalah keperluannya apa untuk datang ke sini dan dua orang pemuda ini menjelaskan bahwasanya mereka pengen belajar bahasa Inggris ke Mbah Yazid. Bayezid. Mbah Yazidnya tidak ada ke Majalengka. Istrinya menyampaikan seperti itu. Bayezid lagi nggak ada nih. Mbah Yazid lagi nggak ada lagi ke Majalengka. Mungkin kalian berdua boleh bisa belajar ke orang yang lagi nyapu di sana, namanya Kalen. Oh, berarti kebetulan yang lagi nyapu itu Mr. Cullen. Terus Jadi menarik nih, ini belajarlah. cerita menarik ya. Nah, belajar. Waktu itu materinya sih kalau nggak salah ujian gitu loh. Mau menjawab ujian tapi nggak bisa. Oh, berarti Ada bukan skripsi ya, UAS apa gimana gitu loh. UAS. Ya, mungkin ada ujian lah, ada ujian di kampus tentang bahasa Inggris dan nggak bisa ngerjainnya. Dan ketika beliau baca, Mr. Cullen, kok ini gampang. Masa salah kayak Ternyata materi mahasiswa bahasa Inggrisnya gampang. Nah, gitu. sedangkan Mr. Cullen bukan mahasiswa waktu itu mungkin ya. Terkenal bahasa Inggris tapi mastering Inggris gitu loh. Oh Ya, iya tapi benar. menguasai bahasa Inggris. Nah, waktu itu memang dikerjakan lah, diajarin. Bersoal terus sampai tamat. Pulanglah dua orang pemuda ini ke YIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya benar. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka berdua ini mendapat nilai yang keren, good job, mantap. Dari Mr. Cullen tadi. Dari Mr. Cullen tadi diajarin sama Mr. Cullen. Dan biasalah yang namanya orang berhasil itu kan pasti cerita-cerita, ya enggak sih? Pasti cerita-cerita tentang gimana sih kok bisa. Ceritalah dari mulut ke mulut. Dari mulut gitu. mulut. Nah, awalnya berdirinya BIS ini dimulai dari 6 siswa. 6 siswa itu 6 siswa sampai mungkin 9 siswa sampai 36 siswa gitu. Jadi benar, berkembang. Jadi beliau bikin kursusan yang bertempat mungkin di samping masjid waktu itu belajarnya. Sampai lama terus berkembang, jadilah gedung seperti ini. Ini tingkat 3 semua yang ke belakang punya. Nah, berarti gitu. di samping masjid dulu awalnya. Samping masjid awalnya, Mungkin namanya masjidnya Darul masih Falah. ada. Masih sekarang masih banyak, megah banget malah sekarang. Ya. Di samping rumah Mbah Yazid. Amazing. Bukan samping rumah sih, maksudnya di samping kosannya Mbah Yazid. Oh, berarti itu masih area pesantren ya? Di area pesantren. Area pesantren. Pesantren Darul Falah namanya. Ya. Nah, pesantren. Emang kayak pesantren sih ya. Soalnya memang beliau kan alumni Gontor juga gitu. Jadi mendesain semua yang ada di BIC itu seakan-akan orang yang belajar bahasa Inggris dengan juga belajar agama Dengan gitu. sistem Dengan pesantren. sistem pesantren gitu. Lalu? Dan ini berdiri di tahun 1977. Ya, di 1977 di 15 Juni 1977 waktu itu. Udah lahir? Belum lah. Oh, belum. Bapak saja belum nikah, Pak. Lah itu. Terus gitu sih sistemnya mungkin secara singkatnya seperti itu ya. Jadi terdirilah terus sampai sekarang diisi, dan waktu tahun 90-an Mr. Cullen ini atau dari pihak BIC membuka cabang yang namanya Happy English Course sama EECC, WCC itu. WCC itu efeknya apa namanya? Cabangnya BIC. Sekarang ada 3, ada HEC 1, HEC 2, ada WCC gitu. Oke. Jadi sebenarnya berdirinya kampung Inggris ini nggak sengaja ya? Bukan nggak sengaja ya, otomatis skenario Allah lah ya. Skenario Allah ya. Yang untuk belajar bahasa Inggris, dan sekarang tercipta udah banyak banget kursusan, lebih dari 300 mungkin. 300-an lebih malah. Berawal dari satu kursusan yang megah ini. Tersisa kursusan tercinta saya. Oh gitu ya. Dulu kawan juga di sini. Iya, saya di sini. Berarti dulu Mr. Cullen itu mendirikan BIZ ini tanpa disengaja atas rekomendasi dari Kiai Haji Ahmad Yazid. Istri dong. Oh, dari istri. Dari istri, habis itu murid-muridnya tadi ke kuliah, habis itu mulut ke mulut, akhirnya jadi sebesar seperti ini ya. Masya Allah sekarang. Masya Allah ya. Dan sekarang lockdown sepi. Iya kayak nggak terlalu. Ya namanya lockdown ya. Ya lockdown, santuy. Ya semoga aja kita pandemi ini cepat berakhir ya. Cepat berakhir. Oke, gitu lanjut lagi nih Kak Wartono nih. Tadi kan sejarah udah ya. Kita udah tahu sejarah bahasa Inggris. Itu secara simpelnya, singkatnya. Secara singkat mungkin bisa kelanjutan ceritanya datang aja sendiri ke Pare. Ikan Kamu Inggris Pare. Instagram. Instagramnya di sini nih. Oke. Mungkin ada sedikit tips dari Kak Wartono nih tentang cara cepat belajar bahasa Inggris. Gimana itu sih? sebenarnya yang topik kita malam ini ya. Jadi tips bahasa Inggris. Nah, di akhir kata ini, mungkin di akhir pembahasan ini kita akan kita akan membahas tentang tipsnya gitu ya. Tips yang pertama itu satu sih,
dengan kata-kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang pertama. Ya. Oke. Jadi memang setiap perbuatan itu harus diawali dengan niat, ya, gitu loh. Dan memang setiap orang yang mempunyai niat, setiap orang ya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan, gitu. benar. Yang pertama nih ya. Terus yang kedua, kita harus bisa mencari orang untuk praktis. Praktis itu untuk latihan kita ngomong bahasa Inggris. Cara simpelnya aja nih, secara garis besarnya untuk ngomong bahasa Inggris ya. Secara garis besarnya untuk speaking English di sini harus praktis, kita belajar otomatis ya. Belajar dan cara tips terakhir itu satu sih. Serius? Kalau nggak serius mah percuma. Udah percuma, serius. Sama aja bohong. Fokus lah ke tujuan kita. Fokus, Ya. tujuan. Ini tips umum ya. Ya, Kalau umum misalkan sih, mungkin sih. ada tips yang lebih mendasar lagi, lebih merinci lagi, ya kita bisa ngobrol langsung lah nanti. You can ask me, ya. Gitu. Mungkin Apalagi itu sih ini ya. Ada Santri-santri Bina Insan Mulia ya. Ya, sebenarnya itu juga sebenarnya lingkungan yang mendukung. Makanya saya di sini bersyukur untuk mengaplikasikan bahasa Inggris di pesantren. Kenapa? Karena pesantren Bina Insan Mulia itu bahasa Inggrisnya bukan bilingual. Tapi Berarti 100% bahkan 1000% bahasa Inggris. English language. Berarti nggak ada yang diduakan ya. Ada yang diduakan. Nggak ada Kita nggak suka kata-kata menduakan ya. Nggak boleh mendoakan bro. Nggak boleh ya. Pamali ya kalau bahasa Sunda nama. Tapi Ya, mendoakan teh boleh. boleh mendoakan boleh, tapi mendoakan Mendoakan mah nggak boleh. kayak gini nggak boleh Oke. Ini obrolan sih, kita ya. aduh, Jadi sangat banyak ilmu ya gini ya kak ya. Jadi satu cara lagi kalau misalkan kalian mau belajar tentang bahasa Inggris atau belajar apapun itu, saya sarankan cari tahu dulu. Cari tahu tentang apa yang mau kita gapai. Cari tahu tentang apa yang mau kita tuju. Kalau memang kita mau ke Jakarta, cari jalan ke Jakarta lewat mana yang bagus. Kalau misalkan kita mau ke Jakarta itu seperti apa? Ya, bagaikan kita gini aja deh. Gampangnya gini aja gampangnya. Kita pengen punya istri. Istri itu kan banyak, perempuan namanya ya. Perempuan kan banyak. Perempuan banyak. Kalau misalkan kita pengen cari yang soleha, ya masa kita nikahin pelacur? Ya bukan, maksudnya mohon maaf bukan maksudnya bukan pelacur gak soleha, mohon maaf ya. Dalam artian masa kita nikahin cewek-cewek yang mungkin kurang benar pandangan kita gitu ya. Jadi ya kita harus cari aja ya, cari cewek yang soleha seperti apa. Dari kehidupan dia gimana. Mohon maaf, saya tarik omongan tadi yang memang pelacur itu bukan saya ini ya, maksudnya enggak ke situ ya. Enggak ke situ. Dalam artian gimana sih cari cewek, mungkin kalau misalkan kita mau cari yang cantik ya cari cantik gitu loh. Ya. Jadi spesifikasi lah, jangan asal cewek. Jangan asal cewek. Berarti kalau gitu kita ya. sambungkan ke bahasa Inggris ini, Jangan asal bahasa Inggris. Jangan asal bahasa Inggris. Kita pengennya belajar tentang speaking, tapi kita hanya bertempat di tempat pembelajaran grammar. Nggak bakal bisa. Gitu. Maksudnya iya. Jadi jangan situ jadi harus lebih harus lebih mendalam gitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu apa tuh yang ada di dalamnya gitu. Yang di dalamnya tuh ada apa sih gitu tuh. Dia itu apa sih? Kalau misalkan kita mau cari cewek, dia tuh siapa sih? Gitu. Dia itu siapa? Dia itu bagaimana? Di mana? Apa? Gitu sih. Maksudnya harus fokus supaya kita dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Kalau kita memang cari cewek yang cantik, ya insya Allah kita dapat. Kalau memang kita nyarinya yang cantik gitu lah. Pastinya tapi harus itu terkembali lagi ke niat. jodoh. Bukan jodoh juga ya, jodoh kita. Bener, maksudnya nasib kita seperti apa terakhirnya. Itu kan kita harus berserah diri kepada Allah. Yang penting Allah, ya. ada ikhtiar dan juga tawakal. Jangan asal tawakal ya. Ikhtiar kita dulu. harus ada ikhtiar dulu. Kayak corona kayak gini kan ya. Ikhtiarnya Buat lockdown. apa ngindarin corona katanya, ya enggak sih? Ada Kalau orang misalkan nggak percaya gue sama corona. Iya, gua nggak percaya sama corona. Yang nentuin mati kan Allah. Yang ini kan ini. Ya kan ada lagi kayak yang bilang bahwasanya macan itu juga ciptaan Allah, ya enggak sih? Terus diketin macan juga takut. Di saat mencoba macan juga pasti habis kan giginya. Ya, Oke. Gitu sih mungkin sistemnya ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bicarakan lagi, cuman durasi emang tidak memungkinkan. Sebenarnya Durasi memungkinkan aja sih. memisahkan kita. Memisahkan kita dengan durasi ya. Ya, konklusinya mah innamal a'malu binniyat. Orang mah sesuai apa yang diniatkan. Dan untuk menuju niat kita harus serius. Fokus ke niat kita tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Saya Muhammad Andi Sofyan. It's me Wartono. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.